Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan tutorial bagaimana cara menjalankan Flutter dari laptop. Untuk pembukanya akan saya jelaskan dulu sedikit. Jadi Flutter itu merupakan sebuah framework yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi mobile yang dirilis oleh Google dan menggunakan bahasa Dart, menggunakan bahasa pemrograman Dart. Jadi untuk pemasangannya sangat mudah, tetapi banyak membutuhkan tools lain seperti text editor, Android Studio, dan ekstensi lainnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang Flutter di laptop atau di PC. Caranya pertama dengan memasuki websitenya si Flutter. Jadi tampilannya seperti ini. Kemudian tinggal di get started saja. Setelah itu silahkan diinstal Flutternya. Silahkan diinstal sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Di sini Flutter menyediakan banyak, jadi Flutternya bisa berjalan sekarang di banyak sistem operasi seperti Windows, macOS, Linux, ataupun Chrome OS. Jadi karena banyak pengguna Windows, jadi tinggal ditekan saja di Windowsnya. Oke, setelah memasuki di sini, silahkan diinstal. Dan perlu diperhatikan lagi, jadi dia membutuhkan Windows 7 atau lebih terbaru lagi. Jadi minimalnya Windows 7 dan menggunakan dan harus menyediakan space sebesar 1,64 GB. Kemudian barulah kita mendownloadnya. Jika semua sudah kira-kira ada ruang tersedia, baru mulai mendownloadnya. Caranya tinggal di scroll saja ke bawah dan di download yang Flutter SDK-nya. Jadi tinggal di download saja, di download sampai selesai. Kemudian file yang di download tadi silahkan diekstrak. Untuk pengekstrakannya bisa menggunakan WinRAR ataupun aplikasi lainnya. Yang penting akan kita keluarkan dulu file Flutter tadi. Tinggal diklik ekstrak here saja. Di sini karena sudah terpasang, jadi tidak usah lagi diekstrak. Jadi kalau yang belum silahkan diekstrak saja. Nanti filenya akan berubah menjadi folder seperti ini jika sudah dikeluarkan. Silahkan diklik Flutternya. Lebih baik sarannya di mana saja boleh untuk mengekstrakan foldernya. Lebih baik di C saja. Tapi kalau mau opsi lain seperti di partisi lain juga boleh. Setelah itu masuk ke folder bin. Ini binnya nanti akan kita kaitkan ke laptop agar laptopnya kenal saat nanti dijalankan di command prompt. Caranya klik kanan di sini di pencarian, kalau di Windows pojok kiri, kemudian cari edit the system environment. Setelah di sini masuk ke environment variable-nya dan silahkan diklik di pad. Akan Flutternya kita berikan di padnya. Silahkan diedit saja. Maka Flutter yang di bin tadi cuma kita tinggal copy saja seperti ini. Tinggal diklik bin, kemudian diklik di jendela atas, kemudian di Ctrl C saja. Kemudian dipaste di sini. Di sini saya meletakkannya di folder C.
Jadi makanya dia C di sini. Terserah ya di mana saja boleh. Setelah cara menambahkannya cukup ditekan new, kemudian enter saja, maka dia akan menambahkan secara otomatis pad Flutternya di environment laptop. Kemudian tekan OK. Ini OK dan OK. Jadi seperti itu cara menginstal Flutternya. Untuk versi Flutter sendiri ada banyak, tapi sarannya menggunakan Flutter yang terbaru saja. Mungkin ada penambahan fitur-fitur baru dari si website Flutternya. Kemudian barulah kita menyesuaikan menginstal yang lainnya seperti Android Studio, text editor untuk menulis kodenya, dan command prompt. Ada setelan sedikit agar Flutternya bisa terpasang dengan baik. Assalamualaikum, sini saya akan menjelaskan proses install Android Studio. Pertama di sini kita buka dulu Chrome, kemudian kita cari download Android Studio. Setelah itu kita klik download Android Studio and SDK Tool ini. Nah, kemudian di sini silahkan nanti kawan-kawan klik saja download Android Studio ini. Nah, namun di sini saya sudah mendownload file Android Studio, maka saya tidak akan mendownloadnya lagi. Jadi untuk ini saya skip. Kemudian kita masuk ke Explore, kita cari file Android Studio, program. Nah, ini Android Studio, file Android Studio. Kita klik saja. Kita tunggu. Nah, kemudian kita klik next. Yes, kemudian klik next. Nah, di sini saya sebelumnya saya sudah menginstal Android Studio, maka nanti kawan-kawan klik saja installnya. Namun di sini saya cancel karena saya sudah mendownload Android Studio sebelumnya. Nanti jika kawan-kawan sudah menginstalnya, nanti kawan-kawan buka saja file, kawan-kawan buka saja Android Studio-nya. Sekian video saya. Sekarang untuk mengecek Flutternya udah jalan atau belum di command prompt, klik Flutter. Lepas itu ketik Flutter Doctor untuk mengecek apakah semua yang diperlukan sudah terinstall dan disetting. Lepas itu untuk mendapatkan lisensi dari Flutter, ketik Flutter Doctor, Android, lisensi.
Setelah sudah, kemudian cek lagi Flutter Doctor untuk memastikan bahwa Flutter siap dijalankan. Kita akan mencoba menginstal yang namanya Visual Studio Code ya. Kita cari dulu nih apa nama installernya. Tulis Visual Studio Code. Teman-teman bisa pilih yang download. Nah, nanti teman-teman bisa mendownload user installer. Misalkan teman-teman memiliki laptop Windows yang bitnya 64 bisa mengklik yang ini, jika 32 bisa mengklik ini. Nah, kalau yang ini untuk Linux dan ini untuk macOS. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Nah, nanti langsung muncul seperti ini, langsung tekan download. Dan kebetulan saya sudah mendownloadnya, jadi saya klik cancel saja. Oke, baik. Teman-teman bisa mengambil di download, lalu install saja. Mana ya? Lalu tekan install saja dan klik aja next langsung, dan Visual Studio Code-nya berfungsi dengan baik. Baiklah, langkah selanjutnya setelah kita menginstal VS Code adalah pertama kita membuka VS Code, kemudian pilih bagian extension. Setelah itu kalian tinggal mengetikkan pertama Flutter. Nah, setelah itu tinggal kalian install. Setelah Flutter, kalian juga harus menginstal satu lagi yang namanya Tudor. Nah, jika kalian setelah menginstalnya, langkah selanjutnya adalah yaitu membuat project. Adapun langkah untuk membuat projectnya, kalian bisa menekan keyboard Ctrl Shift P. Setelah itu kalian ketikkan Flutter dan pilih New Application Project. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kalian silakan membuat folder untuk aplikasinya dan di mana kalian ingin menyimpannya. Di sini saya akan menyimpannya di PC dan nama foldernya adalah Quran. Maaf, sepertinya nama Quran sudah saya gunakan, jadi akan saya ganti menjadi My Quran. Kita select folder project Flutter misalnya kan. Nah, sekarang maaf tadi bukan membuat folder, tapi kita harus memilih di mana kita akan membuat foldernya. Nah, di sini baru kita masukkan nama dari projectnya. Saya akan masukkan My Quran. Kemudian enter. Dan sekarang kita harus menunggu sampai
ininya sudah selesai untuk ditampilkan. Nah, ini adalah bagaimana kalau tampilan waktu kita sudah membuat new file. Nah, kemudian kita membuat new folder di lib dengan nama Quran, dan kita satu lagi namanya model, dan terakhir view. Nah, setelah kita membuat 3 folder baru di lib, kemudian kita juga membuat satu lagi di lib, yaitu new file, dan nama new kita bisa buat surah page dot dart. Nah, selanjutnya kita pergi ke bagian main dart. Di situ kita hapus bagian ini. Langkah selanjutnya adalah setelah kita menghapus bagian yang tadi, kita pergi ke surat teks, dan saya akan mengcopy codingan yang sudah saya coding. Nah, ini dia. Setelah itu, di main dartnya juga kita buat di my homepage ini sampai akhir. Kita ganti dengan, ya ini dia surah page. Nah, kemudian semua merahnya udah hilang, jangan lupa kita save. Begitu juga dengan bagian di surah page. Nah, kemudian kita run terminal, new terminal. Kemudian di sini kita ketikkan flutter run minde chrome. Sekarang kita akan lihat apakah codingan kita sudah bisa atau tidak. Mohon maaf jika mungkin prosesnya sedikit memakan waktu lama, karena laptop harus memproses codingan dari komputer. Nah, seperti yang sudah Anda lihat, ini adalah hasil dari codingan yang di bagian surah page. Dan di bagian home, kenapa saya ganti dengan cos surah page? Ini adalah untuk mengarahkan dari halaman main thread ini ke surah page. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.